semuanya, selamat datang di podcast Tanya-Tanya Mahasiswa Unmer Malang. Kali ini kita akan buka-bukaan soal kualitas program studi manajemen Universitas Merdeka Malang. Kira-kira worth it gak sih kuliah di sini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini kita sudah kedatangan 4 mahasiswa dari program studi manajemen Unmer Malang. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi, bisa perkenalan dulu nih kita ya, dari kakaknya mungkin. Silakan Kak. Oke, baik, makasih ya sebelumnya. Yes. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia, bisa dipanggil Alia, dari Prodi Manajemen. Hai Kak Alia. Hai. Oke, silakan Kak lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Vika Najwa Dirubia, biasa dipanggil Vika. Saya dari Prodi Manajemen. Oke. Halo Kak Vika, selamat datang ya Kak Vika. Oke, selanjutnya. Oke, kenalin, nama aku Sasmi, aku dari Prodi Manajemen. Oke, halo Kak Sasmi. Oke, dan yang terakhir nih. Oke, silakan Kak. Oke, perkenalkan nama aku Jason Dio, aku dari program studi manajemen. Oke, berarti ini satu program ya semua. Oh, boleh tahu ini semester berapa ya kakak-kakaknya? Kita dari semester 4 ya? Oke, berarti ini satu angkatan. Iya, Ini benar. kalau semester 4 tahun sekarang berarti angkatan 24 ya? 2024 ya. Oke, baik, sudah angkatan 24. Kalau boleh tahu nih, ini kakak-kakaknya warlock asli dari sini atau ada yang merantau nih kalau boleh tahu? Mungkin Kalau aku asli sini, asli Malang. asli Malang ya. Saya juga lokal sih. Kalau Kalau aku merantau, aku aslinya Bali. Oke, dari Bali jauh ya Kak. Lumayan harus nyebrang pulau lagi kalau masih. Iya. Effort ya guys. Oke, mungkin kakaknya dari mana? Kalau aku merantau sih, tapi deket aja di Blitar. Oh, oke. Jadi cuma kakaknya 2 jam. dari Blitar. Oke, baik. Berarti ini ada 2 warlock dari Malang, terus ada dari Bali dan dari Blitar. Oke, mungkin sebelum kalau dari warlock kan mungkin kita bisa tahu ya. Oh, alasan kuliah di Unmer Malang ya. Mungkin salah satunya juga satu lokasi ya. Iya, Mungkin benar. aku mau tanya dulu nih dari Kak Sasmi atau Kak Dio, kenapa sih milih ke Unmer Malang ini? Karena mungkin salah satu reasonnya adalah Malang itu adem. Oke, berarti lingkungannya ya. Lingkungannya. Oke. Karena Blitar panas banget. Oh, really? Banget, ya. Waduh, saya nggak jadi deh ke Blitar. Aku Blitar tapi aduh, saya nggak tahan panas. Oke, berarti salah satu reasonnya itu lingkungannya ya Kak? Tapi kenapa Unmer? Karena kebetulan waktu itu pengennya di swasta juga, karena memang sebenarnya tujuan utama sebenarnya Brawijaya, tapi Oke. mungkin ada yang haruskan kalau pivot ke swasta. Oke. Jadi ada 3 pilihan waktu itu, UMM atau BINUS atau Unmer. Nah, UMM kan jauh dari pusat kota. Betul, BINUS juga, jadi mungkin salah satu opsinya itu Unmer. Oke, berarti Unmer ini punya lokasi yang strategis. Ya. Oke, betul. Oke. Nah, kalau dari itu kan dari Kak Dio ya. Kalau dari Kak Sasmita sendiri gimana nih dari Bali? kalau Kenapa nggak di sana aja Kak? Nah, sebenarnya banyak banget yang mempertanyakan ini ke aku. Iya, ya. betul. Bali itu kan bagus, Pulau Dewata, terus kita betul. bisa slow living, jalan-jalan, terus apalagi kampus yang top di sana kan Udayana. Kenapa aku milih Unmer? Karena yang pertama, aku tuh ingin keluar dari zona nyaman. Aku dari dulu tuh pengen banget merantau. Terus yang kedua, kenapa bisa ketemu Unmer? Karena direkomendasiin sama temanku. Jadi kayak aku tuh dulu tuh kayak abu-abu banget. Pokoknya yang penting aku merantau. Jadi karena temanku banyak di Malang, terus merekomendasikan swasta yang bagus dan dari segi tahunnya juga berdiri udah sangat lama. Jadinya kayak oke deh, aku ambil aja Unmer dan akreditasinya juga oke. Oke, berarti itu alasannya Kak Sasmita ya. Bagus banget ya alasannya itu dari Kak Dio dan dari Kak Sasmita yang merupakan sebagai anak rantau. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih sebagai warga lokal, kenapa sih milih Unmer? Mungkin dari Kak Vika dulu. Oh, dari saya Iya, dulu. mungkin. Saya kira dari Kak Alia dulu. Tadi Kak Alia sudah tuh di awal, mungkin Oke. Kak Vika dulu. Baik, kalau saya sendiri memilih Unmer karena yang pertama ketolak PTN. Oke, baik. Tujuan utama saya adalah masuk ke Universitas Brawijaya, Oke. tetapi nggak masuk. Akhirnya saya juga kehilangan motivasi untuk ikut SNBT. Iya, Akhirnya saya memilih swasta. Oke. Gitu. Jadi waktu itu dikasih pilihan UMM atau Unmer. Nah, kenapa saya memilih Unmer? Karena saya mikirnya kalau saya di Unmer kan realistik, murah ya. Jadi sanggup saya yang lebih banyak. Oh, oke. Baik, realistis, betul. Iya. Jadi itu ya Kak, alasan yang menarik sekali nih alasan dari Kak Vika. Oke, mungkin dari Kak Alia, alasannya apa sih Kak? Kenapa pilih Unmer Kak? Kalau aku alasannya ya pertama sama kayak Vika atau sama yang lain, ketolak sama PTN. Yang kedua dapat rekomendasi dari saudara alumni Unmer. Oke. Jadi ada saudara. Ya, Lalu tertarik lah Iya. di Unmer ini. gitu, ada rekomendasi Oke, dari berarti- saudara untuk swastanya di Unmer aja gitu. Dari temen juga katanya bagus gitu.
Oke, berarti dapat kita simpulkan ya, jadi dari 4 tadi alasannya ada lokasinya yang strategis, terus rekomendasi, dan juga kualitas maupun baik dari fasilitas dan harganya sendiri ya. Nah itu kan kalau berbicara alasan kenapa pilih Unmer ya. Nah sekarang kan ini kan teman-teman satu prodi ya, manajemen. Kenapa pilih manajemen? Kenapa enggak fakultas lain mungkin hukum? Soalnya Unmer ini dia terkenal sama hukumnya, FEB-nya juga terkenal. Nah tapi kenapa teman-teman pilih manajemen? Oke, aku dulu deh. Oh, oke, Kenapa aku boleh, milih sama-sama. manajemen pertama? Sebenarnya itu kurang realistis sama jurusan awal yang aku mau. Aku tuh maunya sosiologi. Oke. Cuma nggak ada di Unmer. Benar. Terus ada yang mendekati Oke. kayak ilmu sosiologi. Cuma aku lihat akreditasinya tuh kayak udah ketembak di FEB. Aku tuh kayak nggak muluk-muluk ya. Akreditasi itu kan kayak representasi. kayak Betul. Oke, karena unggul nih, Hal jadinya aku krusial ambil, ya, Aku betul. ambil dan menurut manajemen itu juga relate dengan aku yang suka bisnis juga kan. Makanya aku ngambil manajemen. Oke. Jadi itu ya alasannya untuk kakak memilih manajemen. Mungkin dari yang lain kenapa sih pilih manajemen? Mungkin dari Kak Dio dulu Oke, deh. boleh deh Kak Oke. Dio, silakan Kak Dio. Mungkin kalau dari aku sendiri itu sebenarnya jawabannya nggak terlalu rumit, simpel. Awal aku milih manajemen itu karena memang basically dulu waktu SMA aku sering ikut lomba ekonomi. Oke. Sebenarnya itu bertolak belakang sama jurusan aku karena waktu itu jurusan IPA, tapi sering ikut lombanya malah ekonomi, Ekonomi. lomba IPS. Oke, Nah, dan oke, aku oke. merasa kompeten kalau misal aku masuk manajemen. Jadi mungkin why not dulu masuk manajemen. Ini itu ya. Betul. Oke, berarti itu ya alasannya karena memang tertarik di Tertarik bidang aja, itu dan gitu. punya potensi di Gitu, situ. Oke. Tadi udah Kak Sasmita, Kak Dio, mungkin Kak Alia dulu deh. Oke. Kalau aku dari itu lanjutin SMA aku IPS. Oh, kan. IPS. Oke. Jadi kalau IPS kan ada ekonominya kan, jadi nggak jauh-jauh dari IPS. Oke, jadi udah ngambil- punya landasannya iya. ya. Jadi kalau mau explore lagi kayaknya udah terlalu banyak waktu ya. Jadi oke, kita betul. mempersingkat karena jadi ngambilnya ekonomi aja biar ada kan, ada basicnya soalnya. Betul. Tapi Iya. kan ekonomi, kalau berbicara ekonomi itu kan terlalu general ya. Kenapa Iya. manajemen gitu? Kenapa nggak akuntansi atau ekonomi pembangunan? Kalau gitu kan? jujur dari aku, kalau nya ke akuntansi kayaknya akunya yang kurang deh. Oh, oke, Iya. baik. Untuk sadar diri karena ambil akuntansi kan hitung-hitungan. Mungkin karena aku jarang ke hitung-hitungan, IPS kan lebih ke sosial kan. Iya, Jadi betul. ngambilnya ke Manajemen. Iya, Baik, apalagi karena nanti apa luas jurusannya gitu. MSCM juga. Oh, berarti Iya. ini sudah tahu ya mau Iya. penjurusannya kemana, ambilnya kalian ambil Iya. MSDM. Oke. Oke, mungkin dari Kak Vika sendiri, apa alasan pilih manajemen Kak? Nah, ini saya juga bingung. Wah, betul. Kenapa? Kenapa Tapi itu? kalau dipikir-pikir, mungkin jawaban saya adalah seperti ini. Kenapa saya memilih manajemen? Yang pertama, ini merupakan jurusan yang baru menurut saya. Jadi, saya ingin mencoba pada saat itu. Karena pada saat itu saya merupakan lulusan jurusan IPA waktu SMA. Terus saya ketolak SNBP? Iya, iya. Terus akhirnya ya mau nggak mau swasta, dan di swasta yang di Unmer itu ada jurusan yang unggul itu kan ada manajemen sama hukum. Nah, waktu itu saya memilihnya hukum pertama, Oh, oke. terus manajemen kedua. Ternyata masuknya yang di manajemen. Mungkin karena itu ya, masih selinier hitung-hitungan itu ya. Jadi dimasukinya ke manajemen dari pihak Unmernya. Oh, berarti kakak ini dari pihak Unmernya ya? Iya. Maksudnya di manajemen. Jadi di pusat karir kayaknya itu bilang gini ke saya merekomendasikan kamu di manajemen daripada di Oh, hukum. berarti direkomendasikan. Terus ya udah akhirnya saya mengambil itu. Oke, nah itu kan tadi teman-teman ada yang karena memang dari hati mau manajemen, ada yang karena ini sesuai dengan backgroundnya saya waktu SMA SMK, terus ada yang ini kakaknya direkomendasikan. Nah, ini kan sudah semester 4 nih, sudah 4 semester terlalui. Itu kan mungkin di awal mungkin tidak sesuai dengan pilihan hati, tapi setelah 4 semester ini dari teman-teman dari kakak-kakak sendiri itu gimana? Apakah menyesal mungkin kayak saya nggak suka nih di prodi ini, kenapa saya ambil prodi ini, mungkin ada penyesalan atau gimana, mungkin dari Kak Sasmita. Kalau misalnya aku menyesal tuh enggak. Mungkin nih kayak kalau misalnya jurusan yang lain seperti jurusan yang sulit, yang baru-baru kayak waria yang kayak gitu, walaupun peluang kerjanya banyak, dia agak sedikit tertekan, sedikit merasa kayak kok aku merasa gini ya, karena emang literaturnya yang susah dan di dunia kerja itu masih sangat sedikit. Nah, sedangkan beda banget dengan manajemen. Manajemen itu fleksibel gitu loh, masuk kemana aja itu bisa. Jadi selama 4 semester tuh aku nggak merasa tertekan atau gimana, malah aku senang karena dari 4 semester tuh aku dari pelajaran-pelajarannya juga aku bisa implementasi itu, bahkan bisa jadi cuan juga kalau kita praktekin. Betul. Wah, keren banget, berarti manajemen ini punya peluang karir yang luas ya.
Oke, mungkin dari Kak Dio sendiri gimana nih setelah 4 semester sebagai anak manajemen? So far selama 4 semester ini mungkin nggak ada penyesalan, tapi mungkin karena itu mungkin ini bias juga ya, mungkin ini juga dialami semua anak-anak fakultas lain. Betul. Karena memang ketika kita masuk fakultas itu pasti ada rasa, oh ketika masuk fakultas ini rasanya gimana sih? Tapi setelah kita udah masuk itu kita tahu, kita jadi kepo kayak, oh rasanya masuk univ itu apa sih yang dipelajari itu mungkin bias ya, jadi wajar. Jadi mungkin selama ini maksudnya nggak ada penyesalan aku. Jadi Oke, berarti enjoy aja ya Enjoy Kak aja. Sofa? Oke, mungkin dari Kak Vika, Kak Alia gimana? Siapa dulu nih? Pengalaman yang terserah nih, sweet. Mungkin dari Alia dulu deh. Kalau dari aku selama ini aman sih, nggak ada Aman. yang Buat sampai ya tertekan atau nyesel atau apapun. Soalnya kalau dari manajemen sendiri kan kita bisa belajar banyak hal nih, dari manage waktu atau lain-lainnya. betul. Dapat ilmu baru juga dan dapat perluasan yang lebih dalam lagi. Berarti aman aja ya, Aman, have fun aman. aja ya. Soalnya selama ini juga cocok kan sama background yang IPS itu. Iya ya, oke. Aman. Oke, itu dari Kak Sasmita, Kak Dio, Kak ya. Oke, yang terakhir nih dari Kak Vika, gimana nih? Oke. Selama 4 semester sebagai anak manajemen. Dari saya sendiri saya nggak menyesal ya untuk Oke. masuk ke prodi manajemen. Karena yang pertama, kuliahnya kan santai ya. Betul. Dan saya juga baru ngerasa, oh saya ini udah kuliah itu ketika saya semester 3. Oke, Ya. semester 1 2 ini gimana tuh, Kak? Semester 1 2 saya ngerasa kayak saya masih belum kuliah. Iya, Ya oke. karena sesantai itu. Oke. Jadi happy enjoy gitu Ah, bawaannya enjoy. karena santai. Tapi santainya ini bukan santai yang nggak kuliah Oh, atau bukan. buang-buang waktu ya Kak. Bukan. Tapi santainya itu memang enjoy Iya. perkuliahan program-program di Betul. manajemen Unmer ini ya. Oke. Berasa nggak kuliah gitu. Oke, nggak ada beban tekanan gitu Iya, ya, nggak betul. pressure. Oke, Iya. baik. Terus gimana? Terus setelah semester 3 dan 4 itu saya sudah merasa, oh saya sudah kuliah, saya punya tanggung jawab, itu mulai tumbuhlah jiwa-jiwa responsibility itu. Oke, jadi itu ya pengalaman selama 4 semester ini sebagai anak manajemen. Nah, manajemen Unmer ini sendiri juga akreditasinya udah unggul ya. Jadi kalau dari saya dengar-dengar pengalaman-pengalaman kakaknya mungkin sangat ini ya, sepadan ya dengan akreditasinya yang unggul, dengan pengalaman teman-teman gimana menghadapi suasana belajarnya itu sepadan ya. Berarti worth it ya ini. Iya. Jadi mungkin kalau punya teman atau punya saudara, apakah Unmer program studi manajemen ini mau kakak rekomendasikan? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya, Karena tergantung lagi. betul, karena sesuai tadi pengalamannya, terus akreditasinya, dan untuk biaya sendiri ini katanya kalau dibandingkan dengan univ Swasta swasta lain, lain, ya. itu kan sangat Cenderung iya murah. betul, cenderung lebih murah. Jadi kayak dengan harga UKT yang segitu, kita bisa mendapatkan fasilitas yang cukup baik, terus dosen-dosennya juga tidak cuman lulusan dari univ-univ biasa, tapi ada yang top univ ya, ada top univ, bahkan juga ada yang dari Lulusan luar negeri luar juga. negeri. Berarti worth it ya, bisa bilang worth it. Oke, nah itu tadi kita udah cukup lama nih berbincang-bincang tentang kualitas dari Unmer Malang sendiri dan terkhususnya di program studi manajemen ini. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat kakak-kakaknya yang sudah memberikan review secara jujur. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk berkuliah, boleh banget nih Unmer Malang bisa jadi opsi teman-teman, dan kami sangat merekomendasikan di program studi manajemen. Oh ya jangan lupa jargonnya Unmar nih, Apa tuh? The Real Kampus Merdeka. Oke, The Real Kampus Merdeka. Jadi teman-teman mau kuliah yang tidak terlalu ke pressure, tapi tetap punya dapat pengalaman yang baik, punya peluang karir yang luas, kampusnya di Unmer Malang. Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak sudah menyempatkan diri untuk berbagi di podcast kita kali ini. Sekian ya podcast kita kali ini. Saya mohon maaf jika mungkin ada kata-kata saya mungkin yang tidak berkenan atau seperti apa, saya mohon maaf. Dan kita akan akhiri podcast kita. Itu dia podcast dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.